Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati sab'i wa Rabbul ardi wa Rabbul arshil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallaman tasliman katsira amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala aidan inna akramakum indallahi atqakum. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah khatib berpesan dan berwasiat, khususnya bagi khatib pribadi, umumnya bagi jamaah. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun terasa berat dan malas dirasa oleh kita. Dan kita mencoba untuk meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun hal itu sangat kita cintai dan sangat kita sukai. Serta kita tingkatkan rasa syukur dan sabar kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dijanjikan sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur hanyalah milik Allah. Salawat dan salam hanya tercurah kepada pemimpin umat Islam, penerzang kemusyrikan, penghapus kezaliman, pembawa kedamaian, rahmatan lil alamin. Beliaulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat uzmah dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada kesempatan khutbah kali ini khatib akan membawakan satu tema, yaitu derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai landasannya khatib sampaikan satu firman Allah di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Khatib pun sampaikan satu firman Allah yang lainnya yang berbunyi, inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya bahwa yang paling mulia di antara kalian adalah mereka yang paling bertakwa.
Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa baik buruknya derajat manusia di sisi Allah, tinggi rendahnya derajat manusia di sisi Allah, mulia atau hinanya derajat manusia di sisi Allah, tidaklah terletak pada pangkat atau jabatan seseorang, tidak terletak pada harta dan kekayaan seseorang, tidak terletak pada darah atau keturunan seseorang, dan tidak pula terletak pada tampan atau cantiknya paras seseorang. Tapi derajat manusia di sisi Allah adalah terletak pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah membagi derajat manusia menjadi 3 golongan, menjadi 3 tingkatan. Apa golongan yang pertama derajat manusia di sisi Allah? Golongan pertama yaitu golongan salim. Apa artinya salim? Yaitu selamat, yaitu orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Siapa orang-orang yang diselamatkan oleh Allah kelak? Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menjaga hablum minallahnya dengan baik. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Buktinya adalah mereka mau menjalankan perintah Allah, mereka mau beribadah kepada Allah dalam kondisi bagaimanapun dimanapun. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang mau meninggalkan larangan-larangan Allah. Buktinya adalah mereka mampu menjaga dirinya untuk tidak berbuat maksiat dan dosa meskipun ada waktu dan kesempatan untuk melakukannya. Mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Buktinya adalah lisan mereka, hati mereka selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disibukkan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala di sela-sela kesibukannya. Mereka adalah orang-orang yang takut akan azab Allah, akan murka Allah. Dibuktikannya adalah mereka banyak-banyak bertaubat, mereka banyak-banyak beristighfar, mereka banyak-banyak mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang diperbuatnya, karena mereka takut akan azab dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan derajat manusia pertama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu golongan orang-orang salim, orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah kelak di akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Derajat kedua, golongan kedua manusia di sisi Allah, kata Imam Al-Ghazali, adalah golongan orang-orang robi. Apa artinya robi? Robi artinya beruntung, yaitu golongan orang-orang yang beruntung kelak di akhirat. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mampu menjaga hablum minanasnya dengan baik, mampu menjaga hubungan dengan sesama di dalam lingkungan dan kehidupannya sehari-hari dengan baik.
Golongan Robih tersebut memiliki 4 ciri. Inilah yang disebut dengan umat Rasulullah yang sejati, memiliki 4 ciri golongan beruntung tersebut. Ciri yang pertama adalah mahabbah ala Rasulillah. Mereka adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan sehari-harinya. Buktinya adalah mereka banyak bersolawat ketika disibukkan dalam hari-harinya. Lisannya sibuk dengan banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri yang kedua adalah at-ta'ah ala Rasulillah. Mereka adalah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintah oleh Rasulullah mereka kerjakan, apa yang dilarang oleh Rasulullah mereka tinggalkan. Dan ciri yang ketiga adalah al-ittiba sunnatihi. Mereka mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya. Segala aktivitas hari-harinya dihiasi dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, bagaimana cara makan, bagaimana cara mandi, dan lain-lain sebagainya. Aktivitas hari-harinya dihiasi dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ciri yang keempat adalah al-ihya'is sunnah. Mereka tidak merasa bosan untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan sehari-harinya. Di mana sudah banyak manusia meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah, tapi mereka tetap setia cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya tersebut. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan yang kedua, derajat manusia yang kedua di sisi Allah, yaitu Rabih, golongan orang-orang yang beruntung. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan derajat manusia yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, yaitu golongan orang-orang khosir. Apa artinya khosir? Khosir artinya merugi, yaitu orang-orang yang kelak di akhirat akan merugi dan tertunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak sanggup, tidak mampu menjaga hablum minallah. Dan mereka pun tidak sanggup, tidak mampu menjaga hablum minanasnya dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak taat kepada Allah, juga mereka tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka banyak berbuat maksiat dan dosa dibanding banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan yang ketiga, golongan khosir, golongan orang-orang yang akan merugi kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran ringkas dari tema kita, yaitu derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tergolong kepada derajat golongan yang pertama, yaitu orang-orang salim, dan tergolong pula derajat orang yang kedua, yaitu golongan orang-orang rabih, orang-orang beruntung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin,
الله الذي جعل تطمئن القلوب في قلوب المؤمنين وفرحوا على الطاعات والصابرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تحزنا إذا شئت سهلا والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.